Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, sungguh ya San, kok ungu pemirsa kok guyu ya. Pemirsa itu padha karo dulur atau orang yang melihat. Dimanapun panjenengan berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Cak Eko Tralala, yang punya Tembelang TV Media. Dan alhamdulillah di sebelah kanan ada beliau Kiai Taufik Tambak Beras. Sebelah kiri saya ada beliau yang bau rekson Duko Klopo, penguasa tunggal. Penguasa tunggal dunia alam gaib, alam nyata. Dan saat ini saya berada di markas KPK. Jangan salah paham, KPK singkatan dari Komunitas Pecinta Kopi. Masuk. Komunitas Pecinta Kopi. Dan alhamdulillah ini baru ada 3 pengopi yang hadir di sini. Dan alhamdulillah untuk saat ini kebetulan saya bertemu dengan beliau Bapak Kiai Taufik, karena alhamdulillah di sini ada gudangnya ilmu. Maka ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Karena dimanapun tempat ini adalah menurut saya tempat pasinaon ya, saya. Betul. Pasinaon itu ya tempat belajar lah. Coro Jawane ini kok pasinaon lah. Nah, dimanapun tempat itu ada ilmu. Betul. Jadi alangkah berbahagianya ketika seseorang itu sering kemana-mana. Nah, apalagi sering ngopi. Cocok gitu. Nah, Pasan. Siap. Nah, apalagi sering ngopi. Ya ini badhe wonten ingkang kalau tanggetaken Yai. Oh, monggo. Dan ini adalah kita pikir bersama-sama terkait kan gitu. Situasi yang terjadi saat ini. Bayangkan di media sosial Yai. Niku sing sering kula tingali niku akhir-akhir ini adalah pembunuhan ya San. Sama pembunuhan napa? Pembunuhan niku. Pembunuhan dipateni. Menghilangkan nyawa orang lain. Dan ternyata banyak sekali dari awal kali penyebab pembunuhan itu adalah niku ya napa? Terkait dengan asmara, cinta, dan pada akhirnya zina. Betul. Hubungan gelap ya San. Oga hubungan terang dapat ngono. Hubungan gelap yang pada akhirnya banyak terjadi kasus-kasus pembunuhan. Akhir-akhir kemarin di Jombang sendiri. Pas dipateni pas ora ketok. Di Jombang sendiri. Lampu mati. Lampu mati. Makanya kan ini perlu dibahas lah, dipadangkan karena zaman sekarang ini zaman edan ini banyak yang hatinya gelap ya San. Orang uman. Tapi beruntunglah bagi saudara-saudara kita yang sering ngopi, insya Allah terang lah hatinya. Insya Allah diterangi dengan ilmu agama. Kembali lagi ya ini terkait masalah pembunuhan yang awal asal muasalnya disebabkan karena perzinaan ya. Nah, memang ya menurut kula nggih ngapunten ya. Hidup ini harus dibarengi dengan dengan keseimbangan yang namanya, saya yakin semuanya setuju bahwasanya hidup tanpa agama niki kacau balau. Hidup tanpa agama kayak orang duduk ngobrol bersama tanpa ngopi. Wah, tanpa ngopi. Makanya hidup tanpa agama akan terjadi satu hal yang disebut kebingungan. Seperti halnya marak-marak akhir ini kasus perselingkuhan, kasus perzinahan. Itu mungkin dilatar belakangi ketidaktahuan. Betul. Jangankan yang tidak tahu, yang tahu saja apa-apa gak eruh ya San. Kadang-kadang terjerumus. Akhirnya apa-apa gak eruh, akhirnya menjerumuskan diri. Betul nggih. Ngapunten nggih. Nggih. Menurut hukum agama, ya, zina itu mungkin dosa nggih. Dosa pasti. Besar. Nah, dosanya sampai di mana dan apa hukuman, atau kalau hukum negara ada zina itu melanggar pasal sekian, hukumnya sekian, terus dendanya sekian. Kalau di dalam agama itu gimana keterangan terkait
masalah zina niku pripun nggih? Monggo nggih ngapunten sing kuat nggih. biar pemirsa Tembelang TV nggih ngopi nggih oleh Nggih. ilmu ngoten. Kalau di dalam agama atau dalam ilmu fikih itu ada dua, Nggih. yaitu mukson dan ghairu mukson. Nah, sebentar Yai. Kula nggih cakut krungu niki. Mukson niku kula kene jenenge tiyang. Nggih. Lah, Lah, sih. oh nggak dilanjut Yai. Nggih. Jadi yang ghairu mukson itu orang yang belum nikah. Nah, Belum nikah terus dia melakukan zina. Itu dapat apa namanya hukuman itu 100 jilitan pukulan nggih. cambuk Nah, itu langsung mengenai kulit. Nah, itu sebanyak 100 kali. Tanpa pakaian. Itu langsung diasingkan. Nah, gitu. Nusa Itu Kambangan. pelaku zina yang belum nikah. Belum nikah 100 kali cambuk ya, terus diasingkan. diasingkan supaya gak ruti negara kan ngono. Cara momoten mriki ning didek tengah alas ngoten nggih. Kira-kira ngoten. Nusa Kambangan. Sing kata macane. Ngoten nggih. Nggih, terus lajeng pripun nggih? Yang mungkin yang sudah nikah Nah, kan kebacut sudah punya istri kok masih melakukan zina, maka itu lebih berat Lebih hukumannya. berat. Itu nama yang katakan tadi itu dirajam atau dipukul, dicambuk. Yang kedua ini dilempari batu. pelaku zina yang sudah sama-sama punya suami dan punya istri lah, Betul. yang sudah menikah itu lebih berat hukumnya. Lebih berat itu. Waktunya besar. Ya pokoknya sampai meninggal. Oh, gitu. Berarti kayak kodok ya. Nggih. Sawati. Sawati. Ngoten nggih. Sampai mati. Nggih, pakai batu. Berarti lebih berat hukumannya pelaku zina yang sudah berstatus menikah. Kenapa kok lebih besar? Kenapa ini? Yang sudah nikah itu kan dikhawatirkan apa namanya? Mungkin nanti nasabnya siapa kan gitu. Jadi merusak apa nasab seseorang. Keturunan ini ayahnya siapa kan gitu. Kan sudah tadi kalau perempuan sudah nikah juga dijima oleh suaminya sendiri, terus dengan orang lain itu nanti anaknya siapa supaya nggak merusak tatanan apa namanya agama. Ini dihilangkan aja. Makanya nek gak aru ya sembrono ya. Sembrono itu. Ini hukum yang asli di dalam fikih itu seperti itu. Dicile terus dirajam sampai meninggal dunia. Supaya tatanan keturunan garis manusia itu jelas. Ini anaknya siapa ini. Ini kan merusak tatanan kan. Si perempuan ini zina. Nah, dari orang lain, dari suaminya, terus ini nanti anaknya siapa kan gitu, merusak. Makanya itu supaya orang-orang yang merusak-merusak ini supaya apa meluruskan apa namanya jalur keturunan, perjelas. Makanya itu yang pertama. Yang kedua itu supaya apa namanya tidak ditiru. Tidak ditiru siapa nih? Tidak ditiru yang lain. Yang lain. Ini loh akibatnya. Makanya kenapa yang menerapkan hukum ini, insya Allah negaranya aman dari zina. Perzinaan. Zina. Ini Pak Wol datang ini. Ini kan sering menangkap janda-janda yang di apa itu, yang katanya Salome satu jalan rame-rame lah kan gitu. Satu lubang bang ya. Makanya kadangkala ketika seseorang itu mengetahui tentang jalan, maka dia akan berjalan sesuai yang diketahui. Betul. Begitu juga ketika seseorang tidak paham dengan hukum agama. Nah, ini yang ditakutkan seperti itu. Dikira gak popo, nah padahal ini memang larangan agama. Dan ketika agama memberikan satu arahan atau sanksi, ini memang agama sudah memahami bahwasanya ketika terjadi perzinaan itu berisiko yang fatal terkait pada dirinya, pada keturunannya, bahkan kepada lingkungan, ngerti nggak? Betul itu. Tapi asal usul zina tahu nggak sampean? Zina niku asal usule nggih
Wis pokoke nuruti nafsu. Asal usulnya ya, asal usulnya zina itu gimana kok sampai bisa zina? Nah, mungkin bisa jadi kalau pada zaman sekarang nih ya, perzinaan niku kadangkala terjadi banyak faktor pendukung. Salah satunya contoh perselingkuhan lah yang terjadi sekarang niki. Akses medsos ini berpengaruh besar. Contoh ngeten nggih, contoh umpama ya. Saya itu berkeluarga, terus ada masalah keluarga lah, konflik keluarga. Terus karena wis mentok akhirnya curhatnya gak tenene Gusti Allah. Mungkin saya laki-laki curhat nanggone kanca lawas, kanca wedok lah. Gimana bakul kopi sing wayu cocok itu. Akhirnya terjadi hal seperti itu. Akhirnya berlanjut pada satu hal yang sifatnya ini bertentangan dengan agama, hukum agama, akhirnya perzinaan. Berarti zina niku hukumnya berat. Di dalam tenggene undang-undang negara niku enten sing mengatakan, ada yang menyampaikan sesuai pasal niku dihukum setahun, denda 10 juta. Niku nek dilaporno, nek mboten dilaporno nggih aman. Nggih. Iku lek ketangkap Pak Wo ngono. Nek ketangkap nggih. Nek dilaporno kali pasangannya nggih masuk ke ranah hukum. Tapi kalau enggak ada nggih aman. Artinya gini, di dalam ilmu tasawuf ya, itu zina itu apa namanya, maksiat itu dari 7 anggota tubuh. Oh ngoten nggih. Pertama ini dari mata dulu. Namanya zina mata atau maksiat mata. Dari mata ini yang pertama. Dengan mata ini melihat seseorang wanita lain daripada istrinya lah. Disinilah setan masuk. Kenapa melihat istrinya nggak cantik, tapi melihat tetangganya atau orang lain itu seperti wow gitu dari. Oh niku bisikan setan. Bisikan setan. Kados niku kala dawuh Bang Haji Rasul napa Roma Irama. Bila tersirat di hatimu ingin berzina itu nyanyian setan kan ini. Nah itu asal usulnya itu dari mata itu. Setan sekarang mengusulkan pensiunan dini. Semua tadi setan didik diarani orang melok nglakoni diarani. Sekarang mengajukan mengundurkan diri dari setan. Ero jak san ya. Terus yang apa lanjut? Nomor 2 itu dari mata ini ya, terus dari telinga mendengarkan suaranya. Itu akhirnya kan itu apa namanya merasa syahwat gitu, syahwat. Terus menurut zina mulut, zina tangan, zina apa namanya farji, terus zina kaki dan seterusnya, itu semuanya nanti anggota tubuh yang ini melakukan itu ya, asal misalnya itu dari mata. Lek bahasa pujangga sih itu dari sawah turun ke kali lah, dari mata turun ke hati. Kalau di dalam pujangga itu adalah panah asmara. Nah, menancapkan di dalam hati. Kalau itu dinikahi sah saja, tapi itu kalau nggak diselingkuhi, maka itu kalau di dalam tasawuf itu adalah racun setan, racun iblis yang menancap. Semakin itu akan apa namanya, kenapa kadang-kadang rata-rata yang berselingkuh itu teman sekantor, teman sepekerjaan, atau teman apa namanya perusahaan, atau teman namanya toko atau apa, karena di situ sering melihat ada kesempatan. Dan disitulah peran penggoda, yaitu setan sebagai musuh yang nyata akhirnya. Karena akan menimbulkan benih-benih, katanya cinta sih kan gitu. Kenapa Trisno jalanan Joko Kulino? Kalau dinikahi itu bagus, tapi kalau nggak dinikahi itu yang tapi kalau sudah sama-sama punya istri, punya suami, ini nggak boleh sakit boleh sakit dinikahi. Itu namanya selingkuh, makanya atau zina yang hukumannya berat, sangat berat karena merusak
garis keturunan manusia, kejelasannya ini anaknya siapa. Dirajam nggih wau. Nggih. Disawati sirahe nggih. Nggih, sampai mati. Hasan. Disawati ndase. Tapi yo helman. Oh, helman ya. Bener. Ngoten Ya nggih. Allah, helman. Oke. Yai terima kasih ya atas informasinya, atas ilmunya. Karena Betul. kalau kita tidak pernah belajar nggih pasti gak tahu, mboten semerap. Nggih. Pasti mboten run, pasti nggak tahu. Nggih. Makanya ilmu niku penting seperti yang pertemuan kemarin jenengan sampaikan bahwasanya setiap individu itu wajib menuntut ilmu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, Nggih. bisakah orang di dalam fikih yang terkini, Nggih. dalam fikih sosial itu kenapa mungkin nggak orang diasingkan? Sekarang kan semua apa namanya nggak bisa dijangkau kan? Nggak mungkin ada yang terasing atau apa. Nah, maka apa namanya ulama-ulama sekarang itu menafsirkan diasingkan itu ya di penjara, itu dia tidak bisa kemana-mana. Hukum negara nggih. Hukum Termasuk cara mengasingkan orang itu ya di penjara, Di penjara itu. Oh, Karena kalau ditaruh katakanlah di pulau ini dia masih bisa bisa pulang. bisa. Nah, untuk apa namanya hukuman itu yang diasingkan yaitu salah satunya di penjara itu. Kalau maknani ulama sekarang itu. Makanya memang itu tadi yang membuat saya prihatin bahwasanya akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian, salah satunya adalah tragedi pembunuhan. Ternyata dilatar belakangi zina. Ya memang medsos itu seperti pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Bisa dibuat kebaikan seperti ini, menyampaikan ilmu, juga bisa dibuat kemaksiatan, judi online, apa termasuk apa menuju ke zina itu tadi. Tergantung yang menggunakan. Tergantung yang menggunakan. Makanya generasi kita, anak-anak kita pantau terus supaya apa namanya menyelamatkan mereka itu. Karena di dalam agama itu, dalam Al-Quran disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, selamatkanlah mereka, selamatlah kamu semua, selamatkanlah, jagalah kamu semua dirimu dulu, diri kita dulu sebagai contoh. Wa ahlikum, bari keluargamu, saudara-saudaramu. Ya. Makanya itu ahlikum ada yang maknani keluarga, anak, istri. Itu yang ada ulama yang mengatakan itu kakak-kakakmu atau apa. Bahkan ahlikum itu ada yang maknanya adalah orang lain yang sudah kita anggap sebagai saudara atau keluarga. Itu kita rangkul, tapi harus ada contohnya kita dulu. Karena apa? Kita kalau nggak ada dicontoh terus nuturi orang pasti kan nggak dianu. Maka dalam Al-Quran adalah ibda' bin nafsi, ya. Dahulukan dirimu dulu baru sebelum yang lain. Betul guys. Yai matur sembah nuwun sangat, terima kasih atas ilmunya yang jelas niki manfaat. Insya Allah mungkin makanya panjenengan semuanya kalau tidak selalu update atau melihat Tembelang TV ini rugi. Ya betul. Karena selain Tembelang TV ini hiburan, menyampaikan informasi-informasi, selain ngajak ngopi. Karena manusia alam gaib itu. Kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang, ya itu selain ngajak ngopi dan ada ilmu yang kita ambil dari interaksi atau silaturahim kita. Oke, pemirsa Tembelang TV. Ya oke. Elok ini biar mantan lurah. Presenter. Mungkin pemirsa itu menyambung silaturahmi duluan dengan Tembelang TV, bisa menanyakan hal-hal yang disampaikan tadi, dibahas tadi yang kurang paham, monggo komentarnya. Tapi sebelumnya subscribe dan like dulu supaya menjadi semangat. Betul. Dan yang paling penting kita berdoa, yang namanya manusia itu boten mesti jasan. Kadang awake dhewe bereset kadang. Terus di apa ya, hati-hati mlaku iso keblegong barang itu. Kepleco.
Soalnya matanya gak digawe. Ya hanya bisa berdoa muga-muga diparingi selamat. Amin. Intinya dulur pemirsa Tembelang TV, zina iku gak oleh munggu agama. Nggih. Negarane ngatur di penjara setahun utawa denda 10 juta. Loh. Iya, iya. Oke, terima kasih tetap bersama saya di Tembelang TV. Wawul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi